Haleluya, puji nama Tuhan. Segera kita akan mulaikan ibadah kita pada sore menjelang malam. Pada malam hari ini patut kita bersyukur kepada yang punya kehidupan ini. Kalau kita masih ada kuat, sehat-sehat pada kesempatan sore hari ini, seberapa kita umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Mari kita pergunakan waktu sejenak untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Kemuliaan-Mu berkati Tuhan, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati Tuhan hidup kami. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, lagi katakan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku lebih sungguh katakan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud
menyembahmu Yesus, ku menyembah. Lagi katakan segala pujian, segala pujian syukurlah. Amin Tuhan, Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu. Sejemput kita semua berdiri, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Lebih sungguh-sungguh katakan segala pujian, segala pujian syukur bagi. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapan. Kami rindu memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu sore ini. Ini hidup kami Tuhan pada sore hari ini. Sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir hidupku ini, ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, Yesus kami menyembah-Mu Yesus, ku menyembah. Lagi katakan Yesus kami menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Oh haleluya, sajak sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji, kami tinggikan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kau Allah yang besar, terpujilah nama-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan. Glory, haleluya, haleluya. Segala pujian pengagungan hanya bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini, buat segala anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Kami katakan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Oh
sejenak, beri waktumu sore hari ini. Kesempatan kita diberikan bagi Tuhan untuk menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Hati kami Tuhan melimpah dengan ucapan syukur karena perbuatan-Mu, karena kedahsyatan-Mu Tuhan. Oh, begitu besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian, segala pengagungan hanya bagi-Mu. Kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sudah berupaya hadir sore hari ini, bersyukurlah, berterima kasih kepada Tuhan buat waktu yang masih ada kita boleh pergunakan pada kesempatan sore ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, dan syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur lamanya. Bagi Dia, bagi Dia. Nanti saudara Bapak Pendeta Daud Roman buka kita dalam doa. Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami hormat Engkau Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala kemuliaan, kebesaran hanya kami kembalikan kepada Tuhan di sore hari yang indah ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami semua. Sepanjang minggu yang telah kami lalui, sepanjang hari yang telah kami jalani, dari pagi sampai sore ini, kami percaya Tuhan sudah mengumpulkan kami, mempertemukan kami satu dengan yang lain, untuk kami dapat beribadah pada Tuhan sore hari ini. Dan
kami percaya Tuhan sudah mengantar kami yang sudah ada di rumah Kabamu ini, dari rumah masing-masing, baik jauh dekat, jalan kaki naik kendaraan. Kami percaya dan kami berdoa pula buat anak-anakmu sementara dalam perjalanan menuju ke rumah Kabamu ini, datang beribadah, percepatkan langkah mereka boleh tiba dengan selamat. Kami sama-sama mengagungkan Tuhan. Ibadah kami sore ini, dari awal pertengahan sampai pada selesainya, kami pertaruhkan dalam kekuasaan Tuhan. Hadirlah Roh Kudus. Kami butuh suasana sorga, kami butuh lawatan Tuhan, kami butuh kehadiran Tuhan. Turun di tengah-tengah ibadah kami, tampilkan semua pelayan-pelayan kerjamu, baik pemain musik, pemain repada, singer, song leader, LCD, sampai kepada pemberitaan firman-Mu. Kami percaya ruangan ini dikuasai oleh Roh Kudus dari depan sampai belakang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mulaikan ibadah kami dan kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap beribadah, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi, mari kita Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Pada kesempatan ini kita akan memuji, memuliakan Dia. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan karena Dia yang layak dipuji pada kesempatan ini. Kita angkat itu pujian. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masjid. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kita semua bangkit berdiri, sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiap lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Dapat sekali lagi ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Segera kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kita angkat pujian ini. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oh, Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan. Hosana, Hosana, Hosana. Oh, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oh, Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan. Hosana, 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 Hosana. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah kita persembahkan pada sore hari ini. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, saya buka ruang kesaksian bagi hambanya yang sudah dipersiapkan pada sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, selamat jumpa, dan selamat kita ada di rumah Tuhan. Jadi kalau saya ada bersama dengan Bapak Pendeta, nanti dia perkenalkan nama. Kami ada di sini semua karena anugerah Tuhan, dan Tuhan yang telah mengatur sedemikian rupa. Waktu seminar
kami sudah ambil bagian dalam ikut seminar di sini. Namun sebelum saya bersaksi tentang kemurahan Tuhan, orang bijak atau orang pintar katakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Daud Roman. Saya orangnya gampang dicari di Toraja Utara. Karena di Toraja Utara satu-satunya gembala sidang yang pakai Roman hanya saya. Jadi kalau cari Daud, banyak Daud. Pernah di tempat pelayanan kami cari saya, tapi dorang sebut panggil Daud. Dorang bingung. Arahkan ke Daud itu sampai saat, oh bukan ini. Arahkan ke Daud itu, oh bukan ini. Singkat cerita, setelah sebut nama Roman, orang bilang, oh di situ dia. Nah, Tuhan karuniakan satu istri, dan istri saya itu bagi saya adalah istri yang sangat cantik. Dan istri saya itu bukan orang lain. Dalam pengertian saya begini atau bahasa saya begini, istri saya itu anaknya mertua saya. Bisa mengerti? Jadi istri saya itu bukan orang lain, anaknya mertua saya. Tuhan telah karuniakan 5 orang anak. Yang pertama sudah kerja di NNI. Makanya kalau di Bunta, di Astor, saya itu bukan orang asing lagi. Karena yang kerja bagian atap gereja itu dengan segitiga, saya dengan anggota jemaat, kami dari Toraja. Dan di GPDI Rama, saya juga bukan orang asing lagi di sana. Sering melayani di GPDI Rama. Anak kedua itu ada di Makassar sementara kuliah, dia sudah semester 7. Kemudian yang ketiga sementara PKL di Parepare. Dan yang keempat sudah naik kelas 2 SMP. Dan yang bungsu, yang terakhir sudah kelas 1 SD. Dan yang saya saksikan di sini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saya masih bertahan dalam bendang Tuhan sampai sore hari ini, itu bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi saya percaya karena Tuhan. Kenapa? Di tempat pelayanan saya, memang saya melayani di tempat kelahiran asal sendiri. Tetapi tantangan yang kami hadapi itu adalah luar biasa. Sebab di Toraja pada umumnya yang menjadi pergumulan kami hamba-hamba Tuhan itu masalah adat istiadat. Dan kalau kami melayani di salah satu sidang, jemaat kami belum seberapa. Saya dipercayakan Tuhan melayani hanya 7 kakak. Kalau di daerah itu melayani 2-3 kakak itu sudah luar biasa. Sebab prinsip kami sebagai hamba Tuhan, 1 jiwa bertobat saja, beribu-ribu malaikat di sorga bersuka cita. Amin. Apalagi kalau sudah 2. Dan tantangan kami melayani pekerjaan Tuhan di Toraja itu luar biasa, masalah adat. Saya mau saksikan di sini Bapak Ibu, pernah Majelis Wilayah percayakan saya melayani di salah satu sidang namanya Pak Bosok. Antara Batu Tumonga dengan Tikala. Dekat dengan apa? Ya antara Batu Tumonga dengan Tikala. Majelis Wilayah percayakan saya di situ melayani. Kemudian singkat cerita,
Karena masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat tidak menginginkan ada gereja Pantekosta di Indonesia di situ. Mereka mengambil banyak cara, termasuk pemerintah dusun waktu itu bersepakat bahwa gereja Pantekosta di Indonesia tidak boleh berdiri di situ. Suatu saat, waktunya saya turun pelayanan ke Pak Bosok, orang sudah atur strategi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya orangnya bukan gampang digertak, ditakut-takuti. Itu karakter saya. Waktu sudah sampai di tempat ibadah, karena waktu itu belum ada gereja, kita masih beribadah di rumah bersama dengan jemaat dan tempat tinggal itu ada di rumah itu. Saya sampai di situ, mereka sudah sepakat bagaimana cara untuk mencegah pendeta itu supaya jangan datang melayani. Saya dicari, saya langsung jawab, saya ada di sini. Saya turun dari rumah, turun ke tanah, di bawah kolong rumah, ada satu tokoh masyarakat datang. Dia datang bawa parang 2. Mau kertak ini, dengar cerita begini Bapak Ibu. Datang bawa parang 2 supaya saya lari, supaya saya tidak datang di situ. Karena waktu itu masih bujangan, saya bilang dalam hati, wah, saya orangnya bukan gampang dikertak masalah benda tajam. Saya langsung kertak orang tua itu. Pak, menurut sejarah orang tua Toraja, kalau parang itu tidak kena barang atau orang, parang itu dengan sendirinya menangis. Oh Bapak itu lihat saya begini. Dia begini. Oh dia gemetar. Dia langsung lari. Tinggalkan saya. Dia bikin cerita bahwa pendeta itu jangan coba-coba ganggu. Saya sudah bawa parang 2, yang satu masih di sarungnya, yang satu sudah dipegang begini, tidak ada di sarung lagi. Mau kertas saya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang itu meninggal antara langit dan bumi. Dia pajak hijau, karena istilahnya itu dia tukang aren. Pajak hijau jatuh dari hijau. Jadi jangan coba-coba jahat sama pendeta. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau hari ini saya masih bertahan di bendang Tuhan, itu hanya karena Tuhan yang memberi kemampuan. Banyak seleting saya tinggalkan Tuhan. Di sekolah Alkitab menggebu-gebu berapi-api. Setelah hadapi tantangan di bendang Tuhan, dia lari, dia tinggalkan Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa hari ini saya masih ada, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Mungkin itu yang menjadi kesaksian saya. Bantu kami hamba-hamba Tuhan dalam doa di pelosok di desa, supaya kami bertahan melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, supaya ada banyak jiwa diselamatkan. Semua untuk hormat hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih kepada gembala, kepada jemaat yang hadir hari ini, yang mempercayakan kami membagikan kesaksian di dalam kita tetap setia melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Itu yang menjadi kesaksian saya. Tuhan memberkati saya kembali. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah bagikan kita kesaksian jauh-jauh dari Toraja. Dan hambanya Tuhan juga akan menyampaikan firman Allah pada kesempatan sore hari ini. Mari kita siapkan hati kehidupan kita di hadapan Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini.
Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis lagi hujan. Amin. Baik bagiku. Semua yang kami alami Tuhan bersamamu lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini. Katakan Tuhan Yesus baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang kita alami kita bisa lewati bersama Tuhan. Indahnya kasih, lebih lembut katakan di pelangi sehabis lagi, lebih sungguh katakan kami ada hari ini Tuhan sampai pada sore hari ini karena Tuhan Yesus baik bagi kami, teramat baik bagi kami Tuhan. Amin, 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 amin. Sesembut kita semua berdiri.
kemuliaan dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami ada di hadapan hadirat-Mu, ya Allah kami. Kami telah memuji-muji dan mengagungkan Tuhan, karena sungguh Engkau adalah Allah yang begitu baik bagi kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Kami ada hanya anugerah-Mu dan kebaikan Tuhan. Dan sore malam hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkarya bagi kami. Kami berlapar dan kami haus akan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Biarlah Engkau yang akan berkarya bagi kami semua. Izinkan kami Tuhan menikmati akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Biarlah kami dipuaskan, ya Tuhan, agar kami kembali dengan satu kemenangan di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, inilah kami. Jadikan kami seorang murid yang benar-benar rindu akan firman, yang benar-benar lapar akan Tuhan. Karena itulah kebutuhan kami Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk menerima kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak akan habis-habisnya. Berkati kami Tuhan, dan urapi kami, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pertama-tama kami menaikkan pujian, syukur, hormat kepada Tuhan atas segala rahmat dan anugerah Tuhan yang telah menolong dan telah memimpin kami dari Toraja dan datang di daerah Morowali ini dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami sangat bangga dengan Tuhan karena Tuhan itu luar biasa baik bagi kami. Habis-habisnya Dia menolong kami di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan terima kasih kepada orang tua dan Bapak Gembala yang mempercayakan kami hari ini, sore hari ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, dan biar dalam pekerjaan Tuhan yang ada di sini senantiasa berkembang dan banyak orang diselamatkan. Dan seperti sudah disampaikan oleh rekan kami, Bapak Pendeta Daud Roman, tidak dikenal, tidak disayang. Kami akan perkenalkan nama kami, Pendeta Joni Sumulang. Berasal, kalau kata Sumulang itu sudah ditahu dari mana. Kami dari Sulawesi Utara bersama dengan keluarga gembala yang ada di tempat ini. Dan baru kali ini ketemu. Kami mengharapkan supaya gembala kapan-kapan naik ke atas di daerah kami untuk melayani di sana. Puji Tuhan. Dan kami melayani di sana baru kurang lebih 30 tahun. Dan puji Tuhan, inilah anugerah Tuhan bagi kami. Saya tidak akan lebih panjang lagi. Saya ingin kita segera masuk di dalam firman Allah. Saya akan membaca dan kita akan sama-sama membaca ayat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena di hari-hari ini umat Tuhan harus benar-benar dapat dirasakan orang lain. Kehidupan kita ini dapat dinikmati oleh orang lain, karena orang lain membutuhkan hal itu. Mari kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang kelima. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang
ke-13. Kalau tidak keberatan, haleluya, menghormati akan Tuhan, mai komi take edek dolo. Tabasa tu kadana pong matua. Kita membaca firman Allah. Sedikit-sedikit saya bahasa Toraja karena di sini ya ada banyak orang Toraja. Puji Tuhan, kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-13. Firman Allah berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan ini, gereja sedang dinantikan oleh orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Mereka ingin merasakan bagaimana kehidupan dari anak-anak Tuhan itu. Karena mereka sangat membutuhkan hal itu, saudara. Dan kalau berbicara kamu adalah garam. Garam itu adalah baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Garam itu di dalam kehidupan kita berbicara hidup teratur di dalam Tuhan. Orang yang hidup teratur di dalam mengiring akan Tuhan, dia semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Semakin dia kokoh di dalam Tuhan, semakin dia akan ambil andil bagi orang lain untuk menerima anugerah dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kehidupan kita tidak menjadi garam. Tidak dapat dinikmati oleh orang banyak. Sehingga seringkali saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa menjadi alatnya Tuhan. Kita tidak bisa menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita, haleluya, hambar. Tidak dinikmati oleh banyak orang. Memang untuk menjadi garam harus ada pengorbanan. Amin. Dia tidak akan dinikmati kalau dia tidak, haleluya, berkorban. Dia tidak akan, haleluya, dinikmati kalau dia hanya sekedar garam biasa. Tetapi garam yang bermanfaat adalah garam yang mempermuliakan dan mengagungkan Tuhan. Yesus mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, saudara dan saya adalah pengikut Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Jadilah garam bagi orang yang membutuhkannya. Sebab jika engkau tidak menjadi garam, maka kehidupan kita tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Dan Allah tidak mau memakai saudara. Tapi kalau menjadi garam, luar biasa saudara. Saudara dibutuhkan oleh banyak orang. Orang sangat membutuhkan saudara. Hidup kita ini perlu menjadi garam. Sehingga mereka mencari akan garam yang ada kepada kita. Garam kehidupan, garam kebenaran firman Allah. Garam yang memunculkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kita mengiring akan Tuhan, ada banyak proses yang kita harus hadapi. Tetapi demikianlah kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai garam yang dipercayakan oleh Tuhan. Agar garam itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik orang untuk menikmati. Kata-kata kita dapat menarik orang datang kepada Tuhan. Memang saudara sakit. Tetapi ketika kita sudah dinikmati orang melalui perkataan kita yang menarik orang untuk datang kepada Tuhan, mereka akan mencari kita. Saudara, memang kami melayani di daerah yang sangat berat. Tapi kami mau berusaha bagaimana kami bisa menjadi garam.
Kami mau berusaha membawa diri kami supaya mereka dapat menyaksikan luar biasa. Walaupun ada tantangan, mereka masih berdiri di atas kebenaran firman Allah. Saudara, kami melayani di daerah Tanah Toraja. Karena Bapak Pendeta ini dengan kami berdekatan. Satu wilayah kami. Bagaimana tantangan yang kami hadapi? Apa yang disaksikan oleh pendeta tadi itu benar. Karena itu cabang saya dulu. Jemaat yang ada di sana beberapa kali mau diancam. Bukan hanya diancam saudara sementara beribadah. Sudah didatangi dengan parang. Dan kami juga ada di sana saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga ada hamba Tuhan yang kami tempatkan di sana. Lari. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Siapa? Siapanya nak mau takut? Kalau sabil so di tangan. Takut. Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan ini datang kepada kami. Karena saya kaget saudara, pagi-pagi dia sudah ada. Sudah datang di gereja. Dia sampaikan kepada kami, Pak, tolong kami. Kami dikejar dengan parang. Resiko begitu besar, tetapi itulah kehidupan kita. Dan sampai hari ini saudara, di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat yang disaksikan tadi, ada orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan. Bahkan mereka berkata bahwa luar biasa keluarga ini. Mereka berdiri di dalam kebenaran firman Allah dan banyak orang yang mencari dia. Kenapa saudara? Karena mereka bertahan. Ketika engkau menghadapi tantangan, ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau sedang diperhadapkan dengan tantangan yang begitu berat, berdirilah di atas kebenaran firman Allah. Karena Allah akan membela firman-Nya. Allah akan membela umat-umatnya. Allah akan menyatakan kuasanya. Dan satu persatu orang yang mengancam mereka meninggal. Kenapa saudara? Allah adalah Allah yang membela firman-Nya. Allah tidak pernah tidak membela akan firman-Nya. Karena firman-Nya itu, haleluya, adalah iya dan amin. Orang yang berdiri di atas firman Allah tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara dapat masalah saudara, jangan terlalu mengeluh. Amin. Berdiri, datang kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan persoalanmu. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Karena itu ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan di dalam ayat tadi? Kamu adalah garam dunia. Artinya kita dibutuhkan di dalam masyarakat yang ada. Dibutuhkan di tengah-tengah keluarga kita. Dibutuhkan oleh orang-orang yang sangat memerlukan garam itu. Hidup berkenan kepada Tuhan. Menjadi keluarga-keluarga yang menghormati akan Tuhan. Menjadi keluarga yang cinta akan Tuhan. Allah tidak melihat soal harta saudara. Allah tidak melihat kekayaan saudara. Allah tidak melihat jabatan apa saudara. Tapi Allah melihat hatimu. Allah melihat bagaimana kerinduanmu kepada Tuhan. Soal keberhasilan gampang saudara. Saudara, kami melayani di desa tuh yang dipikirkan, bahkan ada yang berkata kepada kami, seorang hamba Tuhan yang senior yang telah diberkati oleh Tuhan, dia katakan kepada kami, kamu mau makan apa? Kamu mau sekolahkan anak, apa kamu akan biaya? Tapi puji Tuhan, anak kami saudara dapat bekerja dengan baik, kerja di bank, haleluya. Dan yang satu anak kami perempuan, dia bekerja, suaminya seorang anggota polisi. Kalau mau dipikir dengan akal manusia tidak mungkin. Tetapi saudara, itulah kalau kita berdiri di atas kebenaran firman Allah, apapun dikatakan orang, jalani bersama dengan Tuhan. Alkitab mengatakan kita akan melakukan
perkara yang besar. Jangan lari ketika engkau menghadapi masalah. Jangan engkau menyerah karena persoalan dan masalah. Yesus tidak mau tinggalkan akan engkau. Jadikan hidupmu sebagai garam yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Kami saudara yang dikasih oleh Tuhan di tengah pelayanan, kami beberapa kali diancam. Bukan hanya diancam, gereja mau dibongkar. Tapi saya katakan, kalau Tuhan masih ada bersama dengan kami, gereja ini tetap akan berdiri. Bahkan orangnya pun yang berkata akan membongkar gereja, dia akan mati. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang itu sekarang menderita sakit. Sehingga satu saat dia panggil, istrinya memanggil, tolong Pak Pendeta, datang, doakan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengampuni dia. Saya mendoakan. Karena kita harus menjadi garam. Dan akhirnya saudara, istrinya dengan suaminya, setiap ada apa-apa, dia mantan desa, kepala desa, kuntua. Dia banyak kali memanggil kami. Bahkan dia sendiri berkata kepada gereja yang ada, ya gereja tetangga yang ada di sana, dia berkata, kita punya hutang kepada gereja Pentakosta di Indonesia. Kenapa saudara? Kami rela untuk membantu gereja, walaupun kami gereja yang ada di tempat kami masih kecil, anggotanya masih beberapa orang. Belum banyak saudara. Dan memang gereja kami, ya kalau semua kami tidak buka cabang tentu banyak. Tapi ketika buka cabang dan sudah ditempatkan hamba-hamba Tuhan, ya begitulah. Tapi kami merasakan pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Kami merasakan bagaimana karya-karya Tuhan yang sangat luar biasa. Banyak orang yang datang kepada kami untuk minta didoakan. Kenapa saudara? Karena ada garam kehidupan Kristus di dalam hidup kami. Garam itu dibutuhkan oleh orang banyak. Seringkali kami dari desa lain, seringkali dari kecamatan yang lain menelpon kami, Pak tolong doakan. Kami mendoakan. Kenapa saudara? Kalau mau dipikir mereka dari gereja tempat lain. Tetapi karena apa? Kami dengan lapang dada untuk melayani mereka. Ingin menjadi garam yang dapat dinikmati, dapat dirasakan oleh banyak orang. Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Itu semua saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena kehidupan ini mau menjadi garam di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Tolong kita akan membaca di dalam firman Allah 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-5. Haleluya. Saya akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Hidup teratur di dalam Tuhan yang membuat, haleluya, orang yang hidup teratur di dalam Tuhan, dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan, terus dia mengikut akan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak akan membiarkan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menjadi jaminan baginya. Dia mengerti akan kebenaran firman Allah. Dia hidup teratur di dalam Tuhan. Dia senang di dalam doa dan doa dan doa kepada Tuhan. Sekalipun itu berat. Jemaat yang kami layani saudara, ada beberapa jemaat yang begitu jauh dengan kami. Tetapi saudara, kalau berbicara doa, mereka tidak mengeluh kepada Tuhan. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena ada kerinduan.
ada kerinduan. Setiap kali mereka datang, mereka katakan, ada keluarga yang panggil kami. Kenapa? Kenapa kamu dipanggil? Mereka meminta didoakan. Itu sudah menjadi garam, saudara. Saya katakan lakukan saja. Kerjakan saja itu. Ada pahala kalian di dalam kerajaan sorga. Dan bukan itu saja. Pahala itu akan dinikmati. Baik di tempat ini. Baik di akhirat nanti. Baik yang ada di dalam dunia. Dan baik yang ada di dalam kerajaan sorga. Oh Allah begitu memperhatikan orang-orang yang menjadi garam. Haleluya. Itu adalah yang pertama. Hidup teratur di dalam Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang mau menjadi garam. Haleluya. Ia dapat membawa damai. Amin. Kalau saudara dan saya, kalau kita tidak dapat membawa damai saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini dipertanyakan iman kita. Ini dipertanyakan kita. Apakah kita anak Tuhan atau anak lain? Anak Tuhan harus membawa damai. Kalau tidak membawa damai, itu yang saya katakan sekalipun saudara menghadapi tantangan dan masalah, tetap ada damai dalam hidup kita. Jangan kita hadapi dengan kekuatan kita. Karena kalau kita hadapi dengan kekuatan kita, maka kita akan hancur. Tetapi firman Allah katakan, kita hadapi dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan ganti berperang. Hidup yang penuh damai itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari cara kita berbicara kepada mereka, dari cara kita membawa hidup kepada mereka, mereka akan melihat bahwa haleluya, sekalipun kita ditantang, ditolak dan lain sebagainya saudara, haleluya, tetap mereka membutuhkan kita. Mereka membutuhkan kita. Karena apa saudara? Hidup kita menyenangkan hati mereka. Ada jemaat kami yang kami layani, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Katakan dia berkata kepada kami, Pak Pendeta tolong doakan. Karena saya sedang menghadapi masalah. Tapi saya bukan masalah itu yang saya mau lihat. Saya tahu ada Tuhan. Saya katakan luar biasa. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Haleluya, karena setiap hari Jumat mereka duduk di hadirat Tuhan. Mereka bersekutu dengan Tuhan. Dan memang saudara, setiap masalah yang mereka hadapi, ketika mereka bawa kepada Tuhan, mereka datang kepada gembala, mereka minta supaya didoakan. Dan mereka berkata, bukan Bapak Gembala yang hanya berdoa, kami juga harus berdoa karena ini masalah kami. Tapi kami tahu dengan doa dari Bapak Gembala, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Dan benar, mereka banyak mengalami mujizat dari Tuhan. Mujizat itu dari Tuhan. Satu saat saudara jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami untuk kami layani. Dia menghadapi kesulitan, masalah pekerjaan. Haleluya. Dia datang kepada kami, Pak Pendeta, kami membutuhkan pekerjaan, sudah sekian lama belum bekerja. Saya katakan, kerja memang gampang, Tuhan pasti akan berikan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami berdoa dan berdoa. Tiba-tiba keluarga ini atau bapak ini dipanggil untuk bekerja. Pertama ke Malaysia dan sekarang ada di Amerika. Bekerja di Amerika. Dan orang ini, keluarga ini setia kepada Tuhan. Hanya hasil dengan doa. Dan mereka membawa hidup mereka menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Yang belum hidup di dalam Tuhan. Masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Toraja. Itu yang sudah disaksikan saudara. Kebiasaan yang ada di tanah Toraja itu tidak mudah untuk diperangi. Kalau kita tidak kuat, akan lari tinggalkan pelayanan. Dan kalau kami masih ada, sudah sekitar 30 tahun di daerah Tanah Toraja, ada pendeta berkata kepada kami, kepada saya, Pak Pendeta, kenapa bertahan di sana? Kenapa bertahan di sana? Ada apa di sana?
Bror tidak mendapat apa-apa di sana. Orangnya keras dan lain sebagainya. Saya katakan kalau Tuhan tempatkan saya di sini, Dia akan memberikan saya ketahanan untuk membela firman Allah. Dan sampai hari ini saudara, luar biasa pembelaan Tuhan. Jadikan hidup kita sebagai garam yang dapat menarik orang untuk datang kepada Tuhan, menerima akan Tuhan. Kalaupun mereka belum menerima Tuhan, kalaupun, tetap kita harus menjadi garam yang dapat dinikmati. Tetaplah kita menjadi garam. Bapak Ibu yang ada pada saat ini, jangan kita berkata ketika kita menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi tantangan berkata, saya sudah tidak mampu Pak Pendeta. Jangan saudara, berkatalah Tuhan tidak akan membiarkan aku. Tuhan tidak akan membiarkan aku. Tuhan akan membela aku karena aku tahu aku tetap berdiri pada firman Allah. Kalau Allah tidak membela akan aku, tetapi firman-Nya tetap Dia bela. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di sini yang dari daerah Tanah Toraja, ketika engkau kembali ke Toraja, berdirilah di atas firman Allah. Kalau engkau ke sana, ke Toraja dan tidak berdiri atas firman Allah, jangan sakiti hati kami, apalagi sakiti hati Tuhan. Amin. Sakiti hati Tuhan akan mengecewakan Dia. Senangkan akan Dia. Apapun yang terjadi siap dihadapi. Karena Tuhan pasti akan membela anak-anaknya yang cinta akan Tuhan. Hidup membawa damai. Hidup membawa damai di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ketiga, sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki kerjasama yang baik. Amin. Kita harus memiliki kerjasama yang baik. Sekalipun itu berat, haleluya, kita pikul bersama-sama. Haleluya, maka semua itu akan merasa ringan. Mungkin saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, gembala berkata kita akan kerja begini, kita akan berkorban. Karena masalah berkorban saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat mengerti. Seringkali kita merasa kok ini pendeta tidak mengerti. Kami juga membutuhkan. Tetapi harus saudara ingat. Kalau engkau sudah lakukan kebenaran firman Allah, engkau juga yang akan menikmatinya. Engkau juga yang akan diberkati oleh Tuhan. Engkau juga yang akan melihat mujizat daripada Tuhan. Engkau juga yang akan mengalami perkara-perkara yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Itu yang saya saksikan tadi saudara. Anak kami, banyak orang mengatakan, Bapak mau hidup dengan apa? Hidup dengan persembahan yang hanya 25.000 untuk 1 bulan? Tidak mungkin. Ada pendeta yang sudah istilahnya menginjak-injak. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami tidak peduli dengan itu. Kami berjalan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu kalau kami melakukan firman Allah, Allah tidak akan membiarkan kami. Allah tidak akan membiarkan keberadaan kami untuk menderita selama-lamanya. Dan puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, haleluya, Bapak Gembala yang ada ini sudah punya pastori dan gereja yang cukup lumayan. Dan puji Tuhan kami juga dapat membangun rumah pastori 2 tingkat. Gereja kami sementara membangun. Sementara mempersiapkan pembangunan. Kami membutuhkan dana untuk dinaikkan dan atapnya mau diganti. Karena kami saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara uang, maaf saja kami sangat sedikit. Sehingga kami harus datang. Tetapi kami tahu saudara, karena pekerjaan Tuhan, kami melakukan itu. Kami rela untuk berkorban. Karena kami tahu,
Haleluya. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu besar. Tuhan punya segala-galanya. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami rindu untuk menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah kami melayani akan Tuhan. Kami mau membangun. Bukan hanya membangun saja rohani, tapi fisiknya juga kami harus membangun. Supaya nanti persiapkan untuk umat-umat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan, mempermuliakan dan mengagungkan Tuhan. Itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita harus haleluya membuang segala ego kita. Kita harus membuang segala keangkuhan kita. Lepaskan itu, tinggalkan itu. Dan lakukan kebenaran firman Allah. Maka Allah akan membela saudara. Allah akan menolong. Allah tidak akan membiarkan. Itu sebabnya jadikan hidupmu sebagai alatnya Tuhan. Sebagai garam yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Sebagai garam yang dibutuhkan oleh banyak orang. Saudara dan saya dibutuhkan oleh banyak orang. Dibutuhkan keluargamu yang belum di dalam Tuhan. Dibutuhkan saudara. Saudara sangat dibutuhkan oleh mereka. Tanpa saudara sadari, mereka benar-benar sangat membutuhkan saudara. Mereka mau dengar kata-kata saudara yang menarik bagi mereka. Mereka mau mendengar kesaksian saudara kepada mereka tentang Tuhan. Mereka rindu mendengarkan kata-katamu yang lembut bagi mereka. Untuk menuntun mereka pada kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena apa saudara? Hidupmu dan hidupku memiliki garam Kristus. Garam yang dibutuhkan. Saudara, bagi ibu-ibu yang ada, kalau masak tanpa garam enak? Enak kalau masak tidak ada garam? Tidak enak. Demikian dengan kehidupan kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tidak menjadi berkat, tidak menjadi saksi, tidak menjadi alatnya Tuhan, memberikan garam itu kepada mereka saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita tidak berarti. Tapi ketika kita dinikmati oleh orang lain akan bersuka cita. Orang lain akan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada urapan Tuhan yang kita ceritakan kepada mereka. Mengalir dan mengalir. Ada air kehidupan yang mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka menikmati dan mereka akan berkata, kalau aku punya masalah, aku datang kepada orang itu. Karena dia selalu menuntun aku pada jalan yang benar. Dia selalu mengarahkan aku dalam hal-hal kebaikan. Dan memang selama ini ketika aku datang kepadanya, dia selalu mendoakan, dia selalu memberikan nasihat, selalu memberikan pandangan. Itu adalah garam yang baik. Jadilah garam yang baik. Jadilah garam yang dibutuhkan oleh banyak orang. Jadilah garam di tengah-tengah gereja. Jadilah garam di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya gereja ini bukan ini saja yang akan datang. Tapi suatu saat gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Kalau kita sudah menjadi alat Tuhan, oh haleluya. Saya percaya hidup kita ini, hidup saudara akan alami keajaiban Tuhan. Jemaat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Karena ada Yesus di dalamnya, ada kuasa di dalamnya, ada mujizat-mujizat yang mengiringi saudara. Karena apa saudara? Allah, haleluya, tidak ingin engkau menjadi kecewa. Dia akan menggenapinya. Yang penting, setia kepada Tuhan. Yang penting saudara mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan saudara berkata, karena saya sibuk saya tidak ke gereja. Karena di tempat kami saudara, ada orang-orang jemaat Tuhan seringkali kenapa tidak datang ke gereja? Pak, begini kami ada kesibukan, maaf kami tidak bisa datang. Kasihan Tuhan, bukan pendeta yang dikecewakan, tapi yang dikecewakan siapa? Siapa yang dikecewakan?
Tuhan, kamu memiliki hidup. Hidup yang ada kepada saudara dan saya, siapa yang memilikinya? Milik siapa hidupmu? Halo? Milik siapa saudara? Miliknya Tuhan. Hidupmu adalah milik Tuhan, bukan milikmu sendiri. Kalau kita sudah jadikan hidup kita, hidupku adalah miliknya Tuhan, maka hidupku ini aku persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Allah akan membela saudara dan saya. Allah sangat merindukan saudara dan saya. Allah sangat merindukan saudara. Kenapa firman Allah berkata bahwa betapa indah dan eloknya apabila saudara bersaudara apa? Duduk dengan rukun. Di sanalah berkat-berkat Allah akan dicurahkan. Saudara mau terima berkat? Mau terima berkat? Kalau berbicara berkat, wow, haleluya, puji Tuhan. Tapi seringkali kita untuk lakukan firman Allah, haleluya, haleluya. Tapi saya percaya saudara, kita semua yang ada pada saat sore hari ini, kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita mau menjadi alatnya Tuhan, menjadi terangnya Tuhan, menjadi garam yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Puji Tuhan, firman Allah saya tidak terlalu bawa panjang. Kiranya melalui firman Tuhan yang kita telah nikmati saat ini, membukakan pandangan kita, membuka pemikiran kita, bahwa sesungguhnya hidup ini yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, supaya jadi garam dapat dinikmati oleh banyak orang. Dia adalah Allah yang baik, merindukan hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan menyatakan kepada saudara dan saya, kalau orang lain ditolong oleh Tuhan, saudara dan saya juga akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sembunyi, haleluya. Oh, haleluya. Dalam diriku saya juga tangannya
tangannya, oh, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, oh kuasa tangannya terbuka, oh tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi. Haleluya, kuasa Allah, kuasa Allah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Engkaulah sumber kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami, menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, masalah, silih berganti dalam kehidupan kami. Kami selalu melihat kuasa Allah, pertolongan Allah, campur tangan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Saat ini kami berkata, tidak tersembunyi kuasa Allah dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan, tangan Tuhan selalu terbuka menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah diberitakan hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami terus bisa menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik saat ini Tuhan. Biar kehidupan kami terus bisa menjadi berkat. Kemanapun kami pergi dan berada, kami bisa memberi rasa yang baik bagi dunia, bagi teman-teman kami, bagi orang yang bertemu dengan kami Tuhan. Biarlah hidup kami terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan hamba Tuhan yang telah memberkati kami hari ini. Engkau berkati dia Tuhan dalam pelayanan. Kami percaya anugerah Allah akan selalu menjadi bagian kehidupannya. Kesanggupan, kemampuan akan terus menjadi bagian hamba Tuhan ini. Pengurapan Allah akan terus menjadi bagian kehidupan mereka. Seluruh rencana-rencana mereka dalam pelayanan, kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau akan buka pintu-pintu kasih karunia, membuat berhasil diberkati segala rencana-rencana dalam pelayanan mereka, bahkan pembangunan gereja yang sedang berlangsung saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini. Berkat Tuhan telah menjadi bagian kami, dan kami percaya kami semua hadir telah diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biar yang terbaik kami akan berikan bagi Engkau, dan persembahan ini akan dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan buat firman Allah yang sudah disampaikan hamba Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun hambanya melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua, tangkat pujian yang berkata, langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu Tuhan, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Katakan haleluya.
puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang sudah kita persembahkan pada kesempatan malam hari ini untuk pelayanan. Sebelumnya kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa mengucap syukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami semua umat-umat-Mu yang sudah berusaha, berupaya hadir dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Allah akan memberkati semua umat-umat-Mu yang sudah meluangkan waktu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami sudah memberikan korban persembahan untuk pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Segera kita mengakhiri ibadah kita semua bangkit berdulu. Segala pujian bagimu, segenap napas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Lagi katakan segala pujian, segala pujian bagimu, segenap napas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Lagi katakan segala pujian, kuduslah Tuhan namamu. Sekali lagi segala pujian. Amin. Pekerjaan selanjutnya serahkan pada hambanya. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan. Sekali lagi segala pujian bagimu, segenap nafasku. Oh haleluya, segenap bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita pada sore hari, malam hari ini. Anugerah Allah, kemurahan-Mu selalu menjadi bagian kehidupan kami. Kami berkata terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kembali kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya berkat rohani telah menjadi bagian kehidupan kami. Semua kami yang datang dengan persoalan, masalah, tantangan, kami percaya Tuhan, pertolongan kami adalah datang dari Tuhan. Dan Kau tidak akan biarkan setiap pribadi yang datang berharap mengandalkan Engkau, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kami tahu jawaban kami adalah di dalam Engkau. Untuk itu kami berdoa pada malam hari ini, kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan,
pertolongan kami menjadi bagian kami. Bagi mereka yang sakit Tuhan, bilur-bilur-Mu adalah menyembuhkan. Untuk itu kami berkata pada malam hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan, kesembuhan menjadi bagian kehidupan kami. Yang susah menerima penghiburan dari Tuhan. Kemuliaan pujian hanya bagi Engkau saja. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari yang kami lalui, kami tidak tahu apa yang akan kami alami. Tetapi satu hal kami tahu, kami bersama dengan Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau pelindung kami. Engkau tidak akan biarkan kami Tuhan, yang berharap, bersandar dan mengandalkan Engkau. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau pegang tangan kami, berjalan bersama dengan kami, hadir dalam kehidupan kami. Kehadiran Tuhan akan mendatangkan kasih karunia Tuhan. Segala usaha pekerjaan umat-Mu di sepanjang minggu ini, kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau akan buat diberkati dan berhasil adanya. Tidak sia-sia jerih lelah kami. Kami tahu Tuhan akan buka pintu berkat, mengalirkan berkat menjadi bagian kehidupan umat-Mu. Kami berkata Tuhan, segala macam bentuk kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, kami berkata di dalam nama Yesus, Engkau halaukan dari umat-Mu. Sepanjang minggu ini mereka aman dalam kasih karunia Tuhan. Mereka ditolong, mereka dijaga, mereka dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah kami yang heran, gunung batu kota benteng kami, menjaga dan melindungi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami menyerahkan seluruh sanak keluarga kami dimanapun mereka berada. Orang tua kami, anak-anak kami Tuhan, Engkau juga akan memberkati kehidupan mereka sebagaimana Engkau memberkati kami. Kami ada malam hari ini, kami diberkati Tuhan, itu oleh karena anugerah-Mu. Untuk itu juga kami berdoa, biar anugerah-Mu menjadi bagian anak-anak kami. Berkati usaha anak-anak kami yang sudah bekerja Tuhan, berkati kuliah pendidikan mereka Tuhan. Kami percaya generasi-generasi kami akan menjadi generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pujian hanya bagi Engkau saja. Semua yang kami yang telah hadir hari ini, yang telah berkorban, yang sudah melayani, kami percaya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami beri untuk Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk membukakan pintu-pintu berkat, membalaskan berkat, melimpahkan berkat, mencurahkan berkat menjadi bagian umat-Mu. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja, Raja Tuhan, Juru Selamat kami. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biar dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada ketenangan, ada ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.